Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Al-Hajiz. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 221081802898. Pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran yaitu menyambut usia balik dengan model pembelajaran TPACK. Video saya ini saya ambil tepat pada hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 di Sekolah SD Islam Al-Fahad. Demikian videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya siapa yang nggak masuk hari ini? Holid. Holid ya? Ya, Cuma Holid. Kalau gitu, sudah siap mau belajar? Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita ulang ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah hari ini senang sekali bisa masuk lagi di kelas 4 Al-Qayyum, di mana hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Akan tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, pembelajarannya berkah, kita awali dulu dengan sama-sama membaca doa. Doanya doa belajar ya. Oke, kita mulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum Ustaz lanjut, Ustaz akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui tanda-tanda balik bagi laki-laki, kemudian tanda balik bagi perempuan, dan apa saja kewajiban seorang anak setelah menyambut usia balik. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum itu Ustaz absen terlebih dahulu. Ahmad Al-Fatih. Iya. Azri Zidan Ramadhani. Hadir. Oke. Rado Al-Syukri Putra Osmon. Hadir. Arkan. Hadir. Agaska Radika Sadik. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, Ustaz mau tanya, ada yang masih ingat nggak apa materi kita minggu kemarin? Materi tentang keberagaman. Oke, nah hari ini kita akan lanjut lagi yaitu materi tentang akil balik. Ustadz sudah menyiapkan video, nanti kalian boleh tonton videonya sebentar. Setelah itu Ustadz akan menanyakan beberapa poin mengenai video yang telah kalian simak. Oke? Silakan kalian perhatikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kalian semua selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan Pak Al-Hajiz di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menyambut usia balik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Baiklah anak-anak, kalian perhatikan videonya. Tanda-tanda balik. Nanti Ustaz akan Masa balik jelaskan. adalah salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa pubertas. Pada laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, mimpi basah, tubuh jabun, dan suara semakin berat. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring, dan tubuhnya payudara. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau akil balik.
Ingat ya, Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau sering disebut dengan istilah mukallaf. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Dalam kitab Kasyifatus saja, Syekh Nawawi Al-Baghdadi secara singkat padat memaparkan mengenai masalah balik. Saat sempurnanya umur 15 tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender Hijriah atau Qamariyah. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun ia telah dianggap balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik yang lain. Jadi 15 tahun itu Dua tanda balik kedua adalah keluarnya sperma, ihtilaam, setelah usia 9 tahun secara pasti menurut kalender Hijriah meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda balik baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga, keluar dengan cara bersetubuh, jima, atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa. Dan yang ketiga adalah haid atau menstruasi menjadi tanda balik hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia 9 tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, di mana kekurangan umur 9 tahunnya kurang dari 16 hari menurut kalender Hijriah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda baliknya bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki adalah: 1. Suara terdengar semakin berat, 2. Tubuhnya jakun, 3. Tubuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. 4. Pertumbuhan badan yang semakin besar dan juga disertai dengan nafsu makan yang semakin meningkat. Selanjutnya tanda-tanda balik bagi anak perempuan menurut ilmu biologi adalah: 1. Suara terdengar lebih halus, 2. Tubuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, 3. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul mulai melebar dan dada atau bagian payudara mulai membesar, dan yang terakhir adalah ditandai dengan menstruasi atau haid. Dan apa saja kewajiban seorang anak ketika ia sudah mengalami hasil balik? 1. Wajib melakukan hukum syariat, 2. Wajib salat 5 waktu, 3. Wajib melaksanakan puasa Ramadan, 4. Menuntut ilmu, dan yang terakhir kewajiban seorang anak ketika sudah balik yang paling penting adalah menutup aurat. Terima kasih sudah menonton, semoga anak-anak semakin semangat belajar dan kelak akan menjadi orang yang sukses. Bapak akhiri video pada. Jadi setelah melihat tayangan video tadi, Ustaz akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siapa yang masih ingat apa itu balik? Siapa yang masih ingat? Apa pengertian balik tadi? Ya, Balik Ustaz. itu artinya sudah mencapai umur yang cukup. Oke, sudah cukup umur. Oke, ada lagi jawaban yang lain. Apa itu balik? Atau Apa? Pak Azri? dia itu tuh artinya anak laki-laki atau perempuan sudah bertumbuh besar. Oke, anak laki-laki atau perempuan yang sudah besar. Oke, ada lagi nggak? Oke, jadi balik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian perhatikan itu adalah artinya sampai atau cukup umur. Kemudian seseorang yang sudah cukup umur maka dia dikenakan kewajiban. Nah, istilah itu seseorang yang dikenakan kewajiban itu disebut dengan istilah mukallaf. Oke, paham? Paham. Yakin? Yakin. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu biologi atau menurut ilmu fikih? Yang pertama, bagi anak laki-laki apabila dia sudah mengalami yang namanya masa apa? Mimpi basah. Benar. Kalau laki-laki mengalami mimpi basah, maka dia sudah dikatakan balik. Tapi bagi perempuan apa tandanya?
ketika dia mengalami yang namanya masa apa tadi? Menstruasi atau haid. Nah, tadi dijelaskan berapa rata-rata anak usia berapa? 15 Berapa usianya ulangi? 15 tahun. Jadi anak-anak yang mengalami masa akil balik itu biasanya rata-rata usianya 15 tahun. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, coba ulangi tadi. Kalau bagi laki-laki tandanya apa? Coba. Mimpi basah. Mimpi Basah. basah. Kalau bagi perempuan, Menstruasi. yang jelas jawabnya apa? Menstruasi. Kemudian berapa rata-rata usia anak usia balik? Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang tanda balik menurut ilmu biologi. Oke, bagi laki-laki kalian bisa lihat apa tandanya? Suara terdengar semakin berat. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya jabun. Coba kalian perhatikan leher temannya. Kalau sudah ada benjolan di sini, bukan gondok ya. Kalau ada benjolan di sini, kayak tulang, itu namanya jakun. Nah, kalau laki-laki sudah ada jakunnya, maka itu dikatakan sebagai tanda balik bagi laki-laki. Kemudian apa lagi tandanya? Tumbuhnya apa? Ini namanya kumis. Nah, coba lihat temannya. Ada sudah yang tumbuh kumisnya? Ada. Wah, oke. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya kalau di sini apa namanya? Jenggot. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya rambut di area kelamin dan juga ketiak. Kemudian apa lagi tandanya? Badan semakin besar, semakin berotot kalau laki-laki. Kemudian biasanya diiringi dengan nafsu makan yang semakin meningkat. Oke, paham tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi? Ya. Oke, coba sebutkan apa saja tadi? Suara kedengaran semakin Suara lebih berat. Tumbuhnya jabun. Jabun. Apa lagi ya? Kumis. Jenggot. Ketiak. Oke, tumbuh bulu ketiak. Oke. Kemudian kalau bagi perempuan apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki suaranya semakin berat, perempuan berbeda. Justru suaranya terdengar lebih halus. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya rambut atau bulu di area tertentu, yaitu area kelamin. Kemudian apalagi perubahan fisik yang bisa kita lihat. Kalau bagi perempuan terdapat dua area yang semakin kelihatan menonjol, yaitu area depan bagian dada dan juga bagian bokong. Dan yang paling pasti cirinya yaitu dia sudah mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, coba siapa yang bisa mengulangi apa ciri bagi perempuan? Coba angkat tangan. Oke, silakan Saka. Coba. Suara terdengar lebih halus. Suara terdengar lebih halus. Siapa lagi yang bisa? Coba Bintang. Apa Bintang? Di area tertentu. Oke, tumbuh bulu atau rambut di area tertentu. Silakan Sultan. Apa? Itu menstruasi. Menstruasi. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang kalau paham, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat apa saja kewajiban seorang anak ketika dia sudah mengalami usia balik. Yang pertama, dia harus menutup aurat. Aurat bagi laki-laki batasannya di mana? Coba. Dari pusat sampai lutut. Sedangkan bagi perempuan, Seluruh tubuh kecuali muka dan Oke, seluruh tubuh kecuali bagian muka dan telapak tangan. Itu adalah
adalah aurat bagi perempuan. Kemudian apa lagi kewajibannya? Yaitu sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah, sekarang saya tanya, berapa jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam? Ayo, berapa? Jumlah rakaat sholat? 5 rakaat sholat 17. Ada 17. Nah, kalau kalian sudah balik, maka kalian wajib mengerjakan sholat 5 waktu, di mana jumlah rakaatnya tadi ada berapa? 17. Dan yang terakhir, kewajiban seorang anak ketika dia sudah balik yaitu menutup aurat dan menuntut ilmu. Karena di hadis sudah dijelaskan. Apa bunyi hadisnya? Ada yang tahu? Hah? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Oke, sampai di sini paham? Nyambung materinya? Oke, sekarang kalau paham, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama saya tanya, apa arti balik tadi? Ya, Sultan apa? Artinya dalam bahasa Indonesia itu, di kamus bahasa Indonesia, Ya. artinya sampai. Sampai. Oke. Apa ciri tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki? Ya, apa? Tumbuh jakun. Oke. Menurut ilmu fikih apa yang paling mudah? Mimpi basah. Mimpi basah. Kalau bagi perempuan, menurut ilmu fikih apa? Menstruasi. Menstruasi. Kalau menurut ilmu biologi bagi laki-laki apa cirinya? Ya, silakan. Tumbuh jakun. Apa lagi? Tumbuh kumis. Oke, bagi perempuan, coba apa ciri menurut ilmu biologi? Ya. Suara lebih halus. Suara lebih halus. Coba satu lagi, apa cirinya? Apalagi cirinya saya ingin minta. Tumbuh rambut di area tertentu. Oke, paham materinya? Oke, kalau paham, Ustadz ada kuis untuk kalian semua. Nah, jadi nanti Ustadz mau kalian maju satu persatu menjawab pertanyaan yang akan Ustadz berikan. Oke, bisa? Bisa dimulai? Yakin dong jawabnya? Bisa. Bisa ya. Nah, insya Allah. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Pertanyaan pertama, coba. Ustadz mau Sultan, coba Sultan. Maju Sultan. Soal nomor 1 Sultan. Oke. Pertanyaannya. Oke, besar-besar jawabnya. Pertama, bertumbuhnya rambut di area tertentu. Yang kedua, menstruasi. Oke, boleh. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Oke, nanti menghadap kamera ya, boleh. Sekarang yang kedua, coba Bintang. Bintang. Oke. Bintang, pertanyaan kedua. Apa sebutan bagi seorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama? Apa istilahnya tadi? Apa? Ada yang bisa bantu? Apa jawabannya? Ya, apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu belum tepat. Apa jawabannya Bintang? Mu apa? Ya apa? Mukallaf. Ya, mukallaf. Oke, sayang sekali belum dapat poin Bintang. Oke. Sekarang coba Saka. Ya, Saka. Silakan. Oke, pertanyaan ketiga. Apa arti balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi Cukup umur. cukup umur atau Oke, cukup umur. Oke, benar. Oke, good.
Sekarang coba Joan. Oke, Joan. Nah, apa tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih? Mengalami menstruasi. 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 Yakin jawabannya? Oke. Oke, kita lihat. Oke, haid atau menstruasi. Oke, sekarang arkan. Oke, arkan. Besar kan? Tanya nomor 5. Nah, apa arkan? Coba lihat. Pada saat usia berapa rata-rata anak sudah masuk di usia balik? 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Oke, benar sekali 15 tahun. Sekarang Rado. Oke, Rado. Ini Rado. Oke, sebutkan 2 tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Tumbuhnya apa tadi? Tumbuhnya jakun. Tumbuh jakun. Apa lagi? Tumbuhnya bulu di area kelamin. Oke, coba kita lihat. Oke, betul. Boleh. Sekarang Abil. Oke, Abil. Sini, Bil. Coba. Apa soal nomor 7 kita lihat. Apa soal nomor 7? Oke. Oke, Bil. Abil. Nah, apa kewajiban bagi seorang yang telah memasuki usia balik? Apa tadi kewajibannya? Melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, terus menutup, Terus aura. terus apa lagi? Untuk ilmu. Menuntut Ilmu. ilmu. Coba kita lihat apa. Oke, betul sekali. Silakan duduk, Bil. Terakhir, nah terakhir coba Azri. Azri, oke. Apa tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih? Mimpi basah. Apa? Mimpi basah. Mimpi? Mimpi basah. Oke, kita lihat jawabannya mimpi basah atau ihtilam. Oke, betul sekali. Silahkan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas, yaitu materi tentang apa? Usia balik. Jadi sebelum kita tutup materinya, Ustadz mau tanya, siapa yang masih ingat apa istilah yang ada di soal tadi? Apa istilah ketika seseorang sudah dikenakan kewajiban? Apa istilahnya tadi namanya? Apa? Mukallaf. Oke, selanjutnya Ustadz tanya lagi, kalau masih ingat, apa ciri balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih? Mimpi basah. Apa? Mimpi basah. Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan apa kewajiban seseorang ketika sudah usia balik? Coba siapa? Ya, Titi, coba. Mandi wajib. Oke. Ada lagi? Biarkan. Menutup aurat. Apa lagi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Satu lagi? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke, nah itu adalah materi kita pada hari ini. Harapan Ustadz, materinya kalian ingat terus. Jangan lupa di rumah belajar. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz ada beberapa pesan untuk kalian. Yang pertama, materinya diulangi lagi. Kemudian hafalannya dimurojaah. Kemudian yang paling penting harus menjaga sholat. Oke. Sebelum Ustadz akhiri, ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, Bin? Kalau kita sudah balik, dosen tanggung sendiri. Apa masih orang tua? Oke, kalau kita sudah balik, dosanya tanggung sendiri atau orang tua? Jadi kalau kita sudah balik, maka dosanya ditanggung masing-masing. Jadi kalian harus benar-benar menjaga tingkah lakunya, menjaga apa? Sholatnya, ngajinya, perbuatan, perilakunya, pokoknya harus selalu dijaga. Oke, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk
hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ustaz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.